Ya, oke. Sekarang saya akan memberikan tutorial untuk mengedit account Google Scholar ya, atau Google Cendekia ya. Jadi bagaimana mengedit atau mengubah nama profil dan metadata artikel kita yang ada di Google Scholar atau Google Cendekia. Ya, yang pertama kita masuk dulu ke Google Scholar ya. Kita klik ya. Kita klik Google Scholar. Oke, nanti muncul seperti ini, maka kita masuk ke Google Scholar-nya. Kemudian di sini ada My Profile, ada My Library ya. Di sini ada Sign In. Jadi silakan kita masuk ke My Profile. Oke, karena kita belum login atau sign in, silakan kita masuk atau sign in account Google Scholar kita menggunakan email ya. Jadi email ini bisa tergantung kita membuat pertama kali meng-create account Google Scholar-nya itu menggunakan email institusi kita, kampus kita, atau email yang Google biasa atau Gmail ya. Dan saya buat pertama kali itu menggunakan account Google biasa ya, yang gmail.com ya. Oke, saya masuk. Oke, setelah masuk, maka kita berada pada ya di sini account Google Scholar kita. Ya. Kalau mau mengedit nama, misalnya nama kita mau dibuat eh, nama lengkap pakai gelar atau tidak itu di sini ya. Lalu afiliasi kita ya di sini ini bisa kita edit gitu ya. Atau area of interest ini bidang kita ya. Area of interest ini kalau saya forensic accounting, financial accounting gitu ya. Oke. Lalu ini ada centang di sini, ini nanti membuat profil kita untuk bisa dilihat publik atau tidak. Ya. Jadi bidang tadi misalnya forensic accounting, financial accounting ini akan muncul di informasi di account kita ya. Di account kita ini. Ini tujuannya juga nanti untuk memudahkan kita. Misalnya kita mau melihat para scholar-scholar atau para akademisi yang meriset atau mempublikasi artikel bidang accounting forensik forensic accounting ya, itu bisa tinggal kita klik di sini siapa saja namanya, kita bisa membantu kita untuk menemukan artikel yang kaitannya dengan kita. Nah, misalnya ada Niam Brennan, ya, Glauber Kearns, Mark Negrini, ya, Normah Umar, ya. Ini adalah para peneliti-peneliti yang sudah mempublikasikan artikelnya di bidang forensic accounting. Ya, ini top-topnya dia paling ada, yang paling banyak disitasi atau dikutip. Ya. Oke, kemudian apa kita lihat ini di sini ada artikel kita ya. Jadi kalau sudah masuk ke account kita, kita bisa mengedit, ada tombol-tombol di sini pensil ya, ada kotak-kotak seperti ini. Sementara kalau kita tadi loginnya bukan pakai account Google yang kita gunakan untuk membuat Google Scholar, itu tidak ada
ya tombol-tombol untuk mengedit ini. Oke, misalnya kita lihat di sini ada artikel yang bukan punya kita. Ya, ya di sini saya menemukan ada artikel yang bukan punya saya. Ya judulnya itu bukan kaitannya dengan bidang saya. Ya, ini tentang yuridis ya, hukum ya, bukan tentang saya. Dan repositorinya juga ini ada ETD Unsia. Ini sepertinya hasil penelitian, hasil tesis ya, atau skripsi atau disertasi yang dipublikasikan di repositori kampus Unsia. Nah, ini bukan punya saya. Jadi kita kalau mau menghapusnya tinggal kita klik ini ya. Kita klik di sini ada muncul delete ya, atau hapus. Kita tinggal delete, maka akan terhapus. Ya. Oke, kita cek ada tidak misalnya artikel-artikel yang belum sesuai dengan artikel kita, atau metadatanya misalnya ada yang belum lengkap atau keliru. Itu bisa kita perbaiki ya dengan cara kita klik ya. Misalnya di sini ini expectation. Nah, ini ada artikel yang metadatanya ingin kita lengkapi atau mau kita edit. Jadi kita klik tadi, langsung kita ya klik ini pensil ini, maka kita bisa edit di sini. Kita bisa menambahkan misalnya authornya atau penulisnya itu kurang gitu ya. Di sini ada 3, misalnya kita mau tambahin 4 ya, karena sebenarnya memang 4, atau malah kelebihan itu bisa kita edit di sini. Atau judulnya juga ada yang keliru gitu, kita bisa edit di sini. Kalau sudah selesai kita mengedit, kita klik tombol centang ini ya, selesai. Oke, maka dia akan berubah seperti yang kita edit. Oke, begitu saja tutorial dari saya mengenai cara mengedit profile dan mengedit metadata artikel di Google Scholar. Terima kasih.